Saudara bersukacita masuk di bulan yang baru, amin. Amin. Saudara yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bolehkah lambaikan tangan? Tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat, haleluya. Kita bersyukur kita masuk di bulan Agustus. Saya selalu semangat kalau masuk bulan yang baru. Itu artinya bulan yang baru, ada tema yang baru, ada pesan yang baru yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Selama bulan Juli kita belajar tentang bertumbuh dalam grow in community, bertumbuh dalam komunitas. Saya yakin saudara pasti sudah belajar banyak. Nah, di bulan yang baru ini, tema yang baru yang akan kita pelajari berkaitan dengan bulan kemerdekaan. Karena tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan, tanggal 18 kita menikmati libur kemerdekaan. Dan itu sebabnya berkaitan dengan kemerdekaan juga. Tema sepanjang bulan ini judulnya adalah begini, benar-benar merdeka. Sama-sama katakan benar-benar merdeka. Karena saya percaya ketika Tuhan menebus hidup kita, seharusnya seluruh kehidupan kita ini sudah mengalami kemerdekaan yang sejati dan benar-benar dimerdekakan. Nah, saudaraku, minggu pertama ini saya akan bicara tentang kemerdekaan sejati berkaitan dengan kemerdekaan akan dosa. Saya mau tunjukkan kepada saudara menu yang akan kita pelajari sepanjang bulan Agustus ini. Ada 5 minggu dan saya berdoa setiap minggunya kita belajar satu hal yang baru. Bagaimana supaya setiap hidup kita bisa dimerdekakan secara sungguh. Sebentar kita akan lihat bahwa ada begitu banyak orang percaya yang tanpa sadar sebenarnya membiarkan dirinya terbelenggu dalam berbagai macam hal. Nah, Tuhan mau kita lepas dari semua itu karena Tuhan sudah bayar lunas harganya. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan seharusnya hari ini kita tidak harus lagi hidup dengan belenggu-belenggu itu. 5 minggu yang akan kita pelajari, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memerdekakan kita dari rasa takut dan rasa khawatir. Ada banyak orang percaya ternyata hidupnya itu dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir, cemas, gelisah. Makanya mereka gak bisa maju, gak bisa mengalami terobosan, karena setiap kali mau buat sesuatu ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Nah, bagaimana Tuhan memerdekakan kita dari semua perasaan-perasaan itu? Kita akan belajar di minggu kedua. Nah, minggu ketiga kita akan belajar tentang merdeka dari ikatan berhala. Tahukah saudara bahwa berhala dalam hidup kita ini bukan cuma bicara tentang Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah kita. Tapi berhala yang terjadi dan seringkali membelenggu kita itu begini. Segala sesuatu yang berpotensi menggantikan Tuhan di hati kita. Itu juga bicara tentang hal-hal yang baik seringkali. Pekerjaan contohnya. Kalau pekerjaan saudara menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu, engkau lebih mengutamakan pekerjaan lebih daripada hubunganmu dengan Tuhan, pada saat yang sama pekerjaan kita telah menjadi berhala dalam hidup kita. Hobi, kesenangan kita, semua yang berusaha menggantikan Tuhan di hati, itu adalah berhala. Uang. Bahkan seringkali kita sadar nggak sadar, pelayanan pun bisa jadi berhala. Kalau kita lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih dari pribadinya. Jadi ada banyak orang percaya yang sebenarnya terikat dengan penyembahan berhala, bukan hanya kepada dewa-dewa asing, tetapi kepada segala sesuatu yang berusaha menggantikan posisi Tuhan dalam hatinya. Kita akan belajar di minggu ketiga. Minggu keempat bicara tentang merdeka dari pahit dan luka batin. Bahwa Tuhan itu mau kita sembuh secara utuh. Tuhan gak mau kita membiarkan ada luka, trauma, dendam, benci yang mengkotori hati kita. Dan yang terakhir, di minggu kelima kita akan belajar tentang bagaimana kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita itu justru adalah kesempatan untuk kita boleh melayani orang lain. Kita dimerdekakan bukan untuk diri sendiri. Kita dimerdekakan supaya kita punya kesempatan untuk melayani, mengasihi, menolong orang lain. Nah, saudara bersemangat untuk 5 minggu ke depan, amin. Yang siap belajar banyak tentang kemerdekaan, boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tanggal 17 Agustus adalah ibadah spesial kemerdekaan, tanggal 17 ya, pas hari Minggu saudara ya. Semua panitia sudah mempersiapkan yang terbaik. Saya ingatkan saya dari awal, saudara akan diminta untuk pakai baju merah-merah supaya kita, pokoknya menyala abangku ya. 17 Agustus itu minggu ketiga. Jadi saudara akan hadir di sini, kita akan merayakan 17 Agustus bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, saudara, minggu pertama saya mulai dengan kemerdekaan sejati, bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu bicara tentang begini. Kita dilepaskan dari kuasa dosa.
kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Mari baca firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36. Alkitab bilang begini, ini adalah ayat kita sepanjang bulan ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka artinya dalam terjemahan lain adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati. Saya akan tunjukkan perbedaan kemerdekaan dari Tuhan dan dari dunia sebentar. Tapi Galatia 5 ayat 1 menjelaskan sekali lagi, menegaskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kalau saudara baca dua ayat ini ada penekanan yang tegas tentang begini. Satu, benar-benar merdeka. Dua, sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Alkitab gak cukup sebut kata merdeka saja? Supaya kamu merdeka, supaya kita merdeka. Tapi penekanannya tegas, benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Karena kemerdekaan yang Tuhan bayar melalui darahnya di atas kayu salib, itu adalah kemerdekaan yang cukup untuk melepaskan semua keterikatan kita. Katakan amin. Jadi seharusnya tidak ada satupun belenggu yang iblis pakai yang bisa mengikat kita hari ini. Makanya Tuhan mau, ayolah, sungguh-sungguhlah hidup sebagai orang yang merdeka. Benar-benar mengalami kemerdekaan sejati itu. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana satu kali Yesus berdiskusi dengan orang Yahudi. Kemudian Yesus menunjukkan konsep kemerdekaan. Kemudian orang Yahudi ini saya sebut dengan gagal paham tentang yang dimaksud dengan kemerdekaan. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes 8, 31, 36. Alkitab bilang begini, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kepada kami bahwa kami akan merdeka? Sampai di situ dulu. Jadi Yesus berdiskusi dengan orang Yahudi. Pada saat itu kemerdekaan yang di kepala mereka, yang mereka bayangkan adalah begini, kemerdekaan secara politik, kemerdekaan secara status, bahwa mereka tidak dijajah sebagai budak. Hari ini kita nggak relate atau tidak dekat dengan istilah budak. Tapi pada saat itu banyak orang yang dijual jadi budak, memberikan seluruh hidupnya menjadi hamba untuk tuan atau untuk orang lain yang membeli mereka. Jadi pada saat itu orang Yahudi bilang begini, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Bagaimana mungkin kamu bilang kepada kami bahwa kami perlu merdeka? Nah, apa kata Yesus selanjutnya? Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sadarkah saudara bahwa ada begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang diperhamba dan diperbudak? Memang bukan diperbudak secara status atau secara lahiriah. Kita nggak jadi budak siapa-siapa hari ini kecuali budak kantor atau perusahaan kita yang mungkin seringkali berlebihan ya. Yang ketawa pengalaman, yang diam-diam tersinggung. Tapi yang Tuhan maksud bukan kemerdekaan secara itu. Tapi kemerdekaan secara rohani, di mana kita tidak diberikan kesempatan untuk diperbudak sedikit pun oleh dosa. Karena kita bilang begini, Yesus berkata, semua orang yang berbuat dosa itu budak, hamba dari dosa. Maka 35 berkata, dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ayat yang tadi kita baca sebagai ayat mingguan kita, itu diambil dari diskusi Yesus dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu merasa dirinya tidak diperbudak, mereka merasa dirinya merdeka. Padahal Yesus bilang begini, kemerdekaanmu itu bukan kemerdekaan sejati, karena kamu hanya merasa merdeka secara lahiriah, secara status, tapi secara rohani kamu dibelenggu oleh dosa. Pak, Bu, sadar atau tidak, mungkin hari ini ekonomi kita sedang tidak terbelenggu. Kita oke secara finansial, kita mungkin oke secara pekerjaan. Mungkin keluarga kita sedang dalam kondisi terbaik yang pernah kita alami, tidak dibelenggu oleh masalah dan pergumulan. Hari ini secara jasmani, mata jasmani kita, fisik kita tidak melihat ada hal-hal yang membelenggu kita. Tetapi kalau kita mau jujur, secara pribadi dan secara rohani,
Sudahkah sungguh-sungguh kehidupan kita ini dimerdekakan, lepas dari keterikatan satu perbudakan yang seringkali kita lupa, yaitu perbudakan dosa? Atau hari ini tidak ada satupun orang yang tahu, tidak satupun orang yang menyadari bahwa dalam hidup kita masih ada dosa-dosa yang kita izinkan untuk membelenggu dan memperbudak kita. Makanya hari ini Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani, yaitu roh kita dilepaskan dari kuasa dosa. Next slide. Ada banyak orang percaya yang masih menjadi tawanan dosa tanpa mereka sadari. Pak, Bu, saya mau jelaskan hari ini kepada kita. Hanya karena kita terbiasa dengan dosa, bukan berarti konsekuensi dosa tidak berjalan dalam kehidupan kita. Kemarin di youth kita ngobrol, di youth pemuritan setelah ibadah 30 menit kita kelompok kecil. Kemudian di kelompok kecil saya ada seorang anak muda, dia bilang begini, yang seringkali buat saya tidak sadar saya terikat adalah karena dosa yang saya buat itu dilakukan oleh semua orang di sekitar saya. Saya sebut saja. Dia kerja di satu tempat dan di tempat kerjanya punya kebiasaan begini. Setiap kali mereka gajian, setiap kali mereka mencapai target atau ada yang ulang tahun, mereka setelah pulang kerja pasti akan tinggal lebih lama untuk minum, main kartu, dan sebagainya. Semua itu terus dilakukan. Dan kemudian dia bilang begini, sampai-sampai saya pikir ini hal yang biasa nih karena semua orang lakukan. Kebenarannya adalah hanya karena sesuatu dilakukan oleh semua orang bukan berarti yang salah menjadi benar. Kemudian hari ini kita perlu melihat dengan jujur dalam hidup kita. Adakah sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum Allah, pelanggaran, sebuah dosa yang kita lakukan dalam hidup kita tanpa kita sadari, justru itu yang membelenggu kita. Next slide. Saudara bisa cari definisi tentang dosa. Hamartia, melenceng dari rencana Tuhan, perbuatan yang tidak berkenan. Tapi bagi saya, dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan. Dosa bukan cuma sekedar pelanggaran, bahkan bukan cuma sekedar masalah. Dosa itu sebuah sistem perbudakan. Sesuatu yang membelenggu, memperbudak. Saudara tahu diperbudak? Di posisi di mana kita tidak punya daya dan punya hak untuk melakukan sesuatu. Itu dosa. Saya cerita kemarin dalam doa pengurapan. Saya pernah melayani seorang anak muda. Dia bilang begini, Kak, jadi Kristen tuh gak enak. Kenapa? Dia bilang, jadi Kristen tuh gak bebas. Gak bisa buat apa-apa aja. Jadi Kristen tuh gak boleh minuman-minuman keras tuh. Mana ada orang Kristen yang boleh minuman-minuman keras. Jadi Kristen gak boleh dugem tuh. Mana ada orang Kristen yang boleh dugem. Jadi Kristen gak boleh main judi tuh. Jadi Kristen tuh gak bebas. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh semuanya. Terus saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya jawab anak setan satu ini? Saya minta hikmat tuh bagaimana ya. Terus saya bilang begini, bro, kayaknya kamu salah. Sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, jadi Kristen tuh bisa aja minum minuman keras. Apa susahnya? Saya tidak pernah lihat ada orang Kristen waktu dia mau minum balok, pas dia tuang berubah jadi jus jeruk. Tidak pernah. Minum aja. Saya tidak pernah lihat orang Kristen kalau dia dugem, apa susahnya dugem? Duduk, gemetar-gemetar, dugem. Tapi bisa aja. Orang Kristen main judi banyak gak? Banyak, bisa aja. Tapi saya bilang begini, yang saya tahu adalah sebagai orang percaya, kita bisa saja melakukan semua itu, tetapi justru kita punya pilihan untuk tidak melakukannya. Karena kita tahu betapa mahalnya harga hidup kita yang telah dibayar oleh Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk memilih tidak hidup dalam semua hal itu. Kemudian saya tanya, brother, sorry saya mau tanya. Dia kan bilang begini, jadi Kristen gak enak, gak bisa merokok. Oke, sorry, saya mau tanya begini. Kamu merokok sudah berapa lama? Dia bilang dari SMP. Oh lama juga ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira
kamu butuh berapa lama waktu untuk kamu bisa ambil keputusan kamu berhenti merokok. Kemudian dia bilang begini, aduh, susah kayaknya. Kamu minuman keras? Iya, minum. Sekarang saya mau tanya, bisa gak kamu janji pada saya, kalau mulai hari ini, kamu tidak akan pernah sentuh lagi minuman-minuman keras? Bisa? Dia bilang, gak tahu Medeka. Terus saya kasih tahu. Tahukah kamu bahwa semua orang yang terikat dengan perjudian, itu bukan terikat karena mereka kecanduan menang. Tapi mereka berusaha untuk membayar semua kekalahan mereka. Mereka terikat dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa menang. Jadi saya mau kasih tahu kita. Saya kasih tahu dia bilang begini. Justru apa yang dunia anggap bebas, bukankah seringkali itu yang mengikat? Bebas merokok, bebas dugem, bebas main judi. Semua kebebasan-kebebasan yang dunia tawarkan itu justru adalah kebebasan yang pada akhirnya mengikat dan sepertinya kita gak punya pilihan. Sedangkan orang percaya yang mengalami kemerdekaan sejati, kemerdekaan sejatinya adalah begini, kesempatan. Walaupun ada pilihan untuk melakukan dosa, tapi Tuhan berikan kemampuan untuk berdiri pada apa yang benar dan tidak hidup dalam dosa. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tunjukkan kepada kita betapa mengerikannya perbudakan dosa. Paulus bilang begini Pak, Roma 7 ayat 14 sampai 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Perhatikan, terjual, dikuasai, dibelenggu oleh kuasa dosa. Perhatikan apa yang terjadi ketika dosa membelenggu dan mengikat. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku buat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Lihat bagaimana dosa memperbudak seseorang. Orang yang diperbudak dosa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Paulus bilang begini, saya tidak mengerti kenapa apa yang saya tahu yang tidak boleh saya buat, justru itu yang saya buat. Apa yang saya mau buat yang benar, saya nggak bisa buat. Dosa itu merampas hak kita untuk hidup benar, sehingga seperti kita nggak punya pilihan. Saya yakin persis ada banyak kita yang hari ini sebenarnya kita tahu bedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi kita sepertinya nggak punya kuasa untuk tidak melakukan apa yang salah. Saya melayani anak muda yang terikat dengan begitu banyak pelanggaran seksual. Dan dia bilang begini, Kak, setiap kali saya melakukannya, saya sudah kehilangan sukacita, saya sudah kehilangan kebahagiaannya. Saya malah tinggal dengan penyesalan yang dalam. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang najis dengan pasangan saya tahu kalau saya melakukan ini, saya pasti menyesal. Tapi saya nggak bisa untuk menolak. Kenapa saya nggak bisa nggak lakukan itu? Perhatikan, dosa itu perbudakan. Dia rampas kita punya hak untuk hidup benar. Kita tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Ayat 19-20 bilang begini. Sebab Paulus bilang, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Betapa dahsyatnya perbudakan dosa. Saya kalau baca ini, saya merasa Paulus tuh frustasi. Sama seperti kita frustasi. Kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kita gak bisa lakukan apa yang benar ya? Kita tahu kalau kita curi uangnya orang, itu pelanggaran. Kita nipu, kita ubah nota, kita korupsi, itu pelanggaran itu. Tapi godaan terlalu kuat dan sepertinya kita gak bisa melawan itu. Kita tahu mengasihi suami, mengasihi istri, itu apa yang benar. Tapi rasanya marah, benci itu begitu kuat di hati kita. Tangan tuh mau melayang, tampelin saja. Kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kita gak bisa berdiri pada apa yang benar? Karena dosa memperbudak kita, merampas hak kita, kesempatan kita. Maka Paulus simpulkan di ayat yang ke-20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya melayani, ada banyak orang yang jatuh dalam dosa. Mereka hidup dalam penyesalan.
Mereka bilang begini, saya tahu kalau saya melakukan ini saya melukai istri saya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya sudah berusaha untuk lepas. Tapi saya terus terikat. Sampai saya putus asa, kayaknya memang saya tidak bisa berubah ini. No. Itu bukan kamu. Paulus bilang, itu dosa dalam kau. Jadi yang membelenggu kita adalah dosa. Paulus bilang dia tidak kenal siapa dirinya. Bukan aku yang mau berbuat itu, tapi dosa yang berkuasa dalam aku. Dan dosa itulah, perbudakan itulah, kuasa itulah yang Tuhan mau lepaskan dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tunjukkan kepada saudara dampak dari ikatan dosa. Apa yang dihasilkan oleh dosa kalau kita membiarkan diri kita terus menerus di dalamnya. Pak, Bu, saya terbatas menjelaskan. Tapi saya yakin saat firman Tuhan ini diberitakan, Roh Kudus itu gedor-gedor hati kita. Dia ketok terus. Dia tunjukkan kesalahan pada kita. Dia bongkar semua yang ada pada hati kita. Saya nggak tahu apa yang mengikat saudara, tapi Roh Kudus tahu. Dan dia lagi berusaha sentuh. Dia bilang, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Roh Kudus lagi bekerja di saat ini. Dan selama kita biarkan itu ada pada diri kita, yang pertama, dosa itu akan selalu memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan bilang, Yesaya 59 ayat 2, karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah, karena dosa kita yang memisahkan kamu dari Allah. Karena dosa Adam dan Hawa lah, maka dia terpisah dari Allah. Jangankan kita, jangankan Adam dan Hawa, waktu Yesus ditumpahkan seluruh dosa dunia, dia pun juga terpisah dari Allah. Dan keterpisahan dari Allah kita sudah belajar. Itulah penderitaan yang paling berat bagi Yesus. Bukan siksaan secara fisik, tapi keterpisahan dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan. Itu dilepaskan dari kita. Dan sebenarnya itu adalah penderitaan yang seharusnya kita rasakan dalam diri kita. Dosa itu membuat kita merasa tidak layak dan merasa tidak mampu untuk menggapai Tuhan. Tuhan tuh kayaknya jauh banget dari kita. Itu sebabnya mengapa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, firman tidak berkuasa banyak dalam hidup kita. Karena dosa memisahkan kita. Kenapa Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau kerjakan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi sepertinya begitu jauh dari gapaian kita. Karena dosa-dosa yang kita pertahankan itu memisahkan kita. Yang kedua, dosa memisahkan kita dengan Allah. Dan keterpisahan itulah yang disebutkan dengan maut yang sesungguhnya. Maut sesungguhnya bukan bicara tentang kematian jasmani. Maut sesungguhnya itu bicara tentang kematian rohani. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mati secara jasmani. Mereka hidup secara jasmani. Tapi mereka mati secara roh. Mereka kehilangan gairah mengasihi Tuhan. Saudara, Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Penderitaan sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan gairah kepada Tuhan. Dan dosa itu merampas gairah kita kepada Tuhan. Jadi maut sesungguhnya adalah keterpisahan. Roma 6 ayat 23, sebab kematian adalah upah dari dosa. Tidak ada upah yang lain untuk dosa selain dari kematian. Kematian secara roh, kematian damai sejahtera, kematian sukacita, kematian iman. Makanya kenapa begitu banyak orang yang zombie, seolah hidup tapi mati. Alisnya tinggi, glowing, tapi gairahnya mati. Lakukan apa-apa tanpa gairah, seperti hilang semangat, putus asa, rohnya enggak hidup, rohnya mati karena dosa. Yang ketiga, ini yang saya pelajari. Akibat dosa memisahkan kita dari Allah, membawa kita pada maut. 3, membelenggu dan menghambat kita. Firman Tuhan bilang, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tahukah saudara, Alkitab bilang bahwa berulang kali pun kita baca kitab Musa, selama ada selubung yang menutupi hati kita, maka tidak akan berdampak banyak. Jangan-jangan ada begitu banyak kita yang hari ini sudah lama mengasihi Tuhan, sudah lama ikut Tuhan. Kita aktif pergi ke gereja setiap minggu. Kita melayani Tuhan dengan setia. Tapi ada selubung yang menutup hati kita.
Sehingga kita gak pernah mengalami terobosan dalam iman, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam kepercayaan karunia dan sebagainya. Kenapa? Hati kita terselubung, kita terikat dan terbelenggu sesuatu itu. Makanya ayat 16 bilang, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, hanya jika kita bertobat, kita berbalik kepada Allah, maka selubung itu diambil daripada kita. Sebab Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa kita gak mengalami terobosan? Tuhan tuh mau anak-anaknya berhasil, pasti. Dia mau kita bertumbuh, pasti. Dia mau karakter kita semakin dewasa, pasti. Tapi kenapa kita gak pernah mengalami semua terobosan itu? Sederhana, ada belenggu, ada dosa yang menyelubungi hati kita. Makanya Tuhan minta kita berbalik kepadanya, sehingga roh Tuhan memerdekakan kita. Katakan amin. Beri kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau bagi dengan cepat apa yang perlu kita perhatikan, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dari dosa, dan dosa tidak berkuasa kepada kita. Yang pertama, tidak ada cara yang lain selain menerima Yesus sebagai Tuhan yang membebaskan. Alkitab bilang tadi bahwa jika kamu menerima anak, anak itu akan memerdekakan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Kebenaran yang pertama adalah, next slide, freedom atau kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Kemarin waktu di youth, saya undang hamba Tuhan namanya Pastor Gilbert dari Kalam Kudus, Makassar. Dia bagi kepada saya satu pandangan yang sangat baik. Dia bilang begini, solusi dari dosa itu tidak bisa dari dalam, tidak bisa dari kita manusia. Karena kita naturnya berdosa. Semua yang ada pada diri kita itu rusak. Pikiran kita rusak, perasaan kita rusak, kehendak kita rusak. Jadi solusi dari dosa, solusi dari kebebasan, kemerdekaan itu tidak berasal dari dalam. Karena apa yang dalam ini semuanya rusak, sudah rusak karena dosa. Pikiran kita jahat, perasaan kita itu cenderung jahat, kehendak kita cenderung jahat. Jadi solusi dari kemerdekaan, solusi dari keterikatan cuman bisa dari luar, yaitu anugerah Allah buat kita. Cuman Tuhan dan grace dan anugerahnya yang menolong kita untuk terlepas dari belenggu-belenggu itu. Kita ini orang sakit, kita butuh ditolong. Kita nggak bisa berusaha sembuh dengan sendiri. Makanya kenapa banyak orang yang bergelut dengan keterikatan, jatuh bangun sampai putus asa karena dia berusaha melepaskan dirinya seorang diri. Dia berusaha paksa dirinya, aduh saya tahu ini salah tapi saya nggak boleh lepas, saya harus lawan. Tapi karena selama kita manusia, semua yang ada dalam diri kita itu rusak. Kita nggak bisa selamatkan diri kita sendiri. Hanya ketika Yesus mau menjamah kita saja, maka kemerdekaan menjadi bagian kita. Galatia 4 ayat 7 bilang begini. Jadi ini penting. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tuhan bilang kita itu bukan budak lagi, kita itu anak. Pak, Bu, kematian Yesus itu merubah status kita dari hamba dosa menjadi anak Allah. Kita sudah tidak lagi di bawah kuasa dosa. Semuanya harganya sudah dibayar lunas. Tetapi status hanyalah tinggal status kalau kita tidak menghidupinya. Kita bukan hanya perlu status anak, kita perlu gaya hidup seorang anak. Tuhan mau kita hidup sebagai anak. Makanya kita bilang, kamu telah dimerdekakan, jangan lagi memberi dirimu untuk diperhamba. Saya pernah melayani di Palangkaraya, di penjara. Yang menarik adalah waktu saya melayani ke penjara itu, saudara, ada banyak orang dalam penjara itu yang sebenarnya mereka itu sudah bebas, sudah habis masa tahanan, mereka keluar. Tapi waktu mereka keluar, mereka bingung mau ngapain. Gak ada kerjaan, makan susah, di dalam enak, dikasih makan, punya teman, ada kegiatan. Jadi mereka sengaja bikin kacau-kacau supaya mereka ditangkap masuk ke dalam lagi. Kalau kita belajar dari situ kan kemerdekaan bukan lagi tentang status, tapi tentang mentalitas dan gaya hidup. Kemerdekaan yang Tuhan mau juga bukan cuma tentang status, tapi gaya hidup kita. Sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Perhatikan baik, makanya Tuhan mau kita hidup sebagai anak. Dan bagaimana kita hidup sebagai anak? Yohanes 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerima Yesus, perhatikan baik, ini penting, diberikan
kuasa supaya menjadi anak. Kita hanya bisa hidup sebagai anak Allah kalau kita menerima kuasa daripada Tuhan. Maka hari ini mari sama-sama percaya, serahkan hidup kita pada Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa melepaskan belenggu keterikatan kita dari dosa. Kalau selama ini kita berusaha lepas dengan kekuatan kita, mari hari ini datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan mampu menolong kita untuk lepas dari segala keterikatan kita. Berikutnya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita bukan lagi budak, kita adalah anak. Katakan amin. Dosa tidak lagi berkuasa kepada kita. Kita sekarang milik Tuhan. Alkitab tadi bilang, kalau kamu anak, kamu juga menerima ahli waris. Apa itu? Kita berhak menerima damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, janji yang Tuhan wariskan kepada kita. Jadi hari ini, siapapun kita yang bergumul dengan ikatan dosa begitu lama sampai kita putus asa, kayaknya saya sudah tidak bisa berubah. Hari ini saya percaya kalau kita sungguh-sungguh buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata Tuhan akan berikan kita kuasa untuk menjadi anak. Katakan amin. Yang kedua, bukan hanya menerima. Poin pertama itu akan mengantarkan kita kepada poin kedua, 3 dan 4. Hanya ketika kita punya kuasa untuk menjadi anak itu, baru kita bisa melakukan poin 2, poin 3, poin 4. Poin kedua yang perlu kita lakukan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan adalah mengakui dosa dan hidup dalam pertobatan. Saya percaya Tuhan itu mampu sembuhkan seluruh kehidupan kita, tetapi Dia menghargai kita. Maka yang Dia sembuhkan adalah apa yang kita akui kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akui seluruh hidup kita, maka semua yang kita akui, semua yang kita bawa, Tuhan pasti sembuhkan. Ilustrasinya adalah begini. Kalau saudara mau kasih rumah saudara kepada Tuhan, pastikan saudara kasih rumah saudara dengan seluruh isi kunci ruangan di dalamnya. Saudara gak bisa kasih rumah kepada Tuhan terus bilang begini, Tuhan, seluruh rumah ini kuserahkan kepadamu, tapi satu kamar di lantai 1 di bagian ujung kanan dekat toilet, minta maaf saya kunci rapat-rapat karena malu-malu kalau Tuhan masuk di situ. Maka Tuhan akan berkuasa di seluruh rumah kita kecuali satu kamar yang kita kunci itu. Kenapa seringkali kita gak merdeka? Setiap kita punya favorite sin, sweet sin, dosa-dosa manis, dosa-dosa favorit yang kita peluk erat-erat. Saya mau jigang di proses karakterku, mau tapi kalau kebiasaan anuku ya agak susah kayaknya itu. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, pastikan kita sungguh-sungguh berikan semuanya. Izinkan Tuhan untuk masuk supaya membersihkan semuanya. Makanya akui seluruhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9 terjemahan sederhana Indonesia, bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya. Tuhan itu sudah berjanji. Kita tahu lagunya ya. Kaulah Tuhan. Iya. Terima kasih. Tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Kaulah Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Pak, Bu, Tuhan berjanji. Kalau kita mengakui, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti lepaskan. Masalahnya kalau kita mau jujur, sudahkah kita menyerahkan seluruhnya, mengakui seluruhnya, atau masih ada yang kita pertahankan? Saya pernah melayani seorang anak muda, terikat dengan obat-obatan terlarang. Waktu dia datang kepada saya bilang kepada dia begini. Pertanyaan pertama sebelum mendasari semua pertanyaan saya adalah begini. Kamu sudah mau sembuh atau belum?
Karena kalau kamu belum mau sembuh, susah kita ngomong. Saya mau tolong kamu, tapi kalau kamu belum mau ditolong, saya gak bisa buat banyak. Dia terikat, tapi perlu gairah, keinginan untuk sembuh, konfirmasi diri. Iya, saya mau dilepas. Kenapa kita gak dilepaskan? Kita belum mau lepas. Hari ini, supaya kita sungguh-sungguh dimerdekakan, mari akui kepada Tuhan semua kelemahan dosa kita. Alkitab bilang dia setia dan adil. Dia berjanji akan mengampuni dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, bagaimana mengalami kemerdekaan dari dosa? 1. Terima Yesus sebagai pembebas. 2. Akui dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak ada cara yang lain. Setiap hari kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan perlu Roh Kudus untuk menuntun kita memilih yang benar. Waktu kita di jalan, saya ini Pak, saya harus akui, saya orang yang sangat pemarah. Saya bergumul dengan dosa saya marah. Saya marah mengintimidasi orang, saya marah cenderung kasar. Saya bertahun-tahun berusaha untuk melawan emosi yang tidak stabil dalam diri saya. Sampai hari ini masih sering jatuh bangun. Makanya kenapa saya lemah sekali kalau urusan bisnis usaha. Karena saya memilih untuk tidak marah. Saya takut kalau saya beri kesempatan diri untuk marah sama karyawan, saya kelepasan jadi melukai orang. Saya tahu persis bagaimana diri saya kalau saya marah. Saya masih bergumul sampai hari ini. Dan setiap kali ada potensi untuk marah, tidak ada cara lain untuk melawan dosa ini, keterikatan ini, selain daripada meminta Roh Kudus, tolong saya ini, kasihan. Saya ini marah sekali. Saya benci sekali. Saya jengkel sekali. Saya rendah. Godek sekali rasanya. Kadang saya gak mau, gak bisa. Walaupun saya hamba Tuhan. Walaupun saya melayani, saya bawa firman. Sampai hari ini, kalau masih ada sesuatu yang melukai saya terluka sekali. Bagaimana caranya saya bisa tolong diri saya? Tidak bisa. Saya berdosa. Tidak ada cara lain. Roh Kudus, bantu saya untuk sabar. Ya toh. Kalau kita hadapi suami kita, Bu, biar pendeta siapa berjejer di sini juga. Kita bilang begini, Pak, coba kita tidur satu malam sama suamiku. Coba Miki. Baru kita cerita. Itu Bapak udah jadi saya. Ya Bu, saya tidak pernah alami yang kita alami. Saya tidak ngerti. Tapi Roh Kudus ngerti. Makanya memang kita gak bisa. Tapi Roh Kudus bisa. Apalah kita tanpa Roh Kudus yang tolong kita? Apalah kita? Makanya teman-teman muda, hari ini kalau kita terikat dengan dosa-dosa tertentu, kamu gak akan kuat. Izinkan Roh Kudus yang tolong kita. Cuman Dia yang mampu tolong kita. Waktu saya lagi marah, saya ambil waktu saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Saudara, semakin kita sadar betapa terikatnya kita, seharusnya kita semakin sadar betapa kita butuhnya Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau, Roh Kudus tolong Kak, kasihan. Tolong Kak, kasihan, saya jatuh bangun dalam dosa, saya lukai istriku, saya lukai suamiku, saya kecewakan anak-anakku ini tuh, tolong Kak, tolong Kak. Ada kepala rumah tangga yang terikat dengan utang, bahkan sama istrinya dia gak bisa cerita. Dia hadapi sendiri semua ikatan utang itu, sama istri, sama anak-anak dia gak bisa cerita, dia takut. Dia stres sendiri, pusing sendiri. Bagaimana hadapinya? Gak bisa, namanya manusia ya. Dia cuma bisa apa? Tuhan tolong Kak, tolong Kak. Supaya saya berani. Tolong Kak, supaya saya kuat. Tolong Kak, supaya saya tidak buat kesalahan lagi. Ya, Roh Kudus yang tolong kita. Amin saudara. Kita gak akan kuat. Tapi Roh Kudus mampu kuatkan kita. Jadi, biarkan Roh Kudus yang tuntun kita. Tolong kita. Untuk melepaskan diri kita dari semua keterikatan kita. Yang terakhir, saya undang Well Singer maju ke depan. 2 Korintus 3:17 tadi itu, next slide. Sebab Tuhan adalah roh, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari minta roh Allah terus penuhi hidup kita, penuhi kita, supaya roh itu melepaskan kita dari semua keterikatan. Yang terakhir, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Yang keempat, tidak ada cara yang lain. Kita perlu menjaga diri kita. Hidup dalam firman dan dalam persekutuan. Daud bilang, Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Firmanmu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pak, Bu, saya tidak lebih baik dari saudara hanya karena terikat dengan hal yang berbeda. Semua kita ini pasti masih punya pergumulan tertentu kan, masih punya keterikatan tertentu kan. Kita cuma beda jenis keterikatan saja. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang terikat dengan seksualitas, terikat dengan dosa perjudian. Kita cuma beda saja. Tapi kita sama-sama satu status. Kita sama-sama pejuang kemerdekaan. Jadi sebagai pejuang kemerdekaan, saya mau dorong kita sama-sama untuk mengizinkan firman tolong kita. Saya pun sampai hari ini masih minta firman tolong saya. Alkitab bilang kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Hanya jika kita mengizinkan kebenaran itu tinggal dalam diri kita. Saya sudah cerita, serigala hitam, serigala putih, kalau berkelahi siapa yang menang? Serigala yang lebih sering dikasih makan. Kalau serigala hitam kita kasih makan terus tiap hari, serigala putih kita suruh puasa 40 hari kayak Yesus, kurus kering dia, tidak berdaya. Serigala hitam yang sering makan, lebih gemuk, dia akan makan serigala putih dengan gampang. Tapi kalau terbalik, serigala putih yang kita kasih makan terus, kasih daging, kasih sayur, RW dan sebagainya, kita kasih makan dia banyak-banyak. Yang serigala hitam kita suruh puasa, tidak boleh makan, minum-minum air saja. Maka serigala hitam itu pasti kurus, serigala putih lebih gemuk, dia lebih mudah kalahkan. Sederhana, dalam hidup kita, dosa dan roh kita yang lebih kuat, ada yang lebih sering kita kasih makan. Kasih makan firman terus, Bu. Kasih makan terus firman. Firman ini yang tolong kita untuk lebih kuat menghadapi kedagingan kita. Tidak ada satupun yang kita yang kuat. Tapi Tuhan sudah berikan perlengkapan buat kita. Satu, rohnya, dua, firmannya. Maka saya percaya kalau kita mau hidupi semuanya itu, setiap kita pasti akan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Salam kiri kanan bilang begini, selamat hidup sebagai orang yang merdeka. Selamat hidup sebagai orang yang merdeka. Selamat hidup sebagai orang yang merdeka. 1 bulan ke depan kita akan belajar banyak tentang kemerdekaan. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan di gereja ini mengalami kemerdekaan yang singkat dari Tuhan. Tidak satupun yang dibelenggu oleh dosa, tidak satupun yang dibelenggu oleh rasa bersalah, dibelenggu oleh kesedihan, kemarahan, benci, sakit hati, ketakutan, berhala-berhala. Semua yang mengikat kita dilepaskan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bukan dengan